Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tariq Al-Wahid dari kelas DTD4T atau transfer. Pada video ini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Sistem Monitoring Jenis Kendaraan untuk Penentuan Tarif pada Tol Menggunakan Image Processing Berbasis Wireless. Merupakan alternatif kemacetan di Indonesia. Sistem yang digunakan dalam jalan tol yaitu operator yang ada pada gardu tol menentukan golongan jenis-jenis kendaraan yang akan melewati gardu tol, kemudian pengemudi akan melakukan pembayaran berdasarkan tarif yang sudah ditentukan dengan menempelkan kartu e-tol pada reader. Hal ini dinilai kurang efisien karena membutuhkan waktu yang lama saat menempelkan kartu yang tepat pada sensor. Selain itu, pengguna harus memiliki kartu tersendiri dalam penggunaan jalan tol. Oleh karena itu, alat ini dibuat dengan tujuan mengefisiensi waktu atau mempersingkat waktu dalam pembayaran tol, di mana pengendara tidak perlu lagi mengantri untuk melakukan pembayaran. Pengendara hanya perlu melakukan tap kartu pada alat yang terdapat di dalam kendaraan. Untuk komponen yang kita gunakan, diantaranya terdapat Arduino Uno yang digunakan sebagai microcontroller untuk memproses data inputan yang masuk. Kemudian terdapat transceiver berupa modul LoRa yang bekerja pada frekuensi band 433 MHz. Sedangkan pada sisi luar box terdapat NFC reader PN532 yang berfungsi untuk membaca unique ID pada kartu smart SIM, yang mana akan diproses oleh microcontroller yang kemudian akan dikirimkan ke receiver yang ada pada gerbang menggunakan modul LoRa. Ketika pengiriman berhasil, akan tertampil notifikasi pada LCD. Kemudian, komponen yang terdapat pada sisi gerbang atau receiver, di mana terdapat microcontroller. Di sini berupa Raspberry Pi, berfungsi mengolah semua data masukan yang dikirimkan oleh transmitter dan diterima oleh modul LoRa pada bagian receiver. Setelah semua data terproses, maka palang secara otomatis akan terbuka, dan terbukanya palang tersebut menggunakan power window. Kemudian, komponen ini adalah LM driver yang berfungsi sebagai pengatur arus bolak-balik yang mengatur putaran dari power window. Kemudian, dapat dilihat pada ujung palang terdapat sebuah kamera yang berfungsi untuk mengambil gambar plat nomor yang mana selanjutnya akan dikonversi oleh sistem untuk dijadikan teks yang kemudian dicocokkan pada database yang sudah dibuat sebelumnya. Berikut adalah aplikasi yang digunakan pada penelitian ini, di mana terdapat dua role pada aplikasi tersebut, yaitu dapat kita gunakan sebagai admin dan sebagai user. Yang pertama, kita masuk sebagai user dengan klik pilihan user, kemudian masukkan username dan password yang sudah terdaftar sebelumnya. Selanjutnya, kita akan diarahkan pada halaman awal user, di mana ditampilkan 3 buah opsi, yaitu user detail, history, dan logout. Pada pilihan pertama, pada user detail, berisikan tentang informasi pribadi akun pengguna atau user yang mana akan diisikan atau diubah oleh pengguna berdasarkan kartu identitas asli, KTP atau SIM yang dikeluarkan oleh pihak atau instansi terkait. Menu tersebut juga terdapat list history, di mana akan ditampilkan semua list history perjalanan dari user, yang mana apabila diklik salah satu list tersebut akan ditampilkan detail history perjalanan pada user, mana di dalamnya mencakup beberapa informasi terkait perjalanan user, diantaranya isi golongan kendaraan, tarif yang digunakan, gate masuk dan gate keluar, waktu masuk dan waktu keluar, dan tanggal perjalanan. Dapat pula menu edit user pada tersebut, di mana user dapat mengubah atau mengedit informasi umum terkait data diri user, di mana di dalamnya terdapat nama, email, pekerjaan, tempat tanggal lahir, tinggi badan, SIM ID, dan SIM expired. Menu yang kedua pada halaman awal user adalah list history, di mana di dalamnya ditampilkan seluruh list history perjalanan user, dan apabila diklik akan ditampilkan lagi detail history perjalanan user, di nomor polisi kendaraan, golongan kendaraan, tarif, waktu masuk dan keluar, dan gate masuk dan keluar yang dilewati oleh user. Role yang kedua pada aplikasi adalah sebagai admin, di mana setelah login dengan akun yang sudah terdaftar akan ditampilkan dua buah opsi, yaitu registrasi user dan list user.
Registrasi user yang dimaksud adalah administrator dapat meregistrasikan user baru untuk ditambahkan ke dalam database, di mana administrator perlu memasukkan beberapa informasi pribadi terkait user baru, diantaranya nama, email, pekerjaan, tempat tanggal lahir, tinggi badan, SIM, ID, SIM expired, dan password. Jika semua informasi pribadi tersebut sudah dirasa benar untuk menyimpan akun tersebut, perlu diklik tombol add atau tambahkan. Menu yang kedua pada role admin adalah list user, di mana administrator dapat melihat list dari seluruh user yang sudah terdaftar, di mana ketika kita klik salah satu list tersebut akan menampilkan seluruh informasi pribadi terkait akun tersebut. Administrator juga dapat mengedit informasi pribadi terkait akun tersebut dengan mengklik tombol edit, kemudian pilih save ketika sudah selesai mengedit informasi akun. Administrator juga dapat melihat seluruh histori perjalanan dari user dengan memilih tombol history dan klik pada histori yang ingin ditampilkan detail perjalanannya. Berikut merupakan salah satu video pengambilan data berupa pembacaan plat nomor kendaraan oleh sistem, di mana setelah sistem berhasil mengkonversi plat nomor tersebut untuk dirubah menjadi teks, secara otomatis palang akan terbuka dan akan terpotong saldo secara otomatis pada gerbang keluar.